Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Daeng. Alhamdulillah sahabat, berjumpa lagi di channel kita Jejak Orang Malam. Saya doakan sahabat-sahabat semua yang melihat channel kami dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan hidayah barokah, diperlancarkan segala urusannya, yang sakit menjadi sembuh dan sehat, yang miskin menjadi kaya, dan yang kaya jangan lupa bersedekah kepada anak yatim piatu, orang yang kurang mampu. Dan jangan lupa sahabat-sahabat semua, mari bersalawat. Oke sahabat, mungkin konten kali ini saya akan membahas suatu permasalahan lagi, yaitu karena ada permintaan lagi dari saudara-saudara kita untuk saya membahas tentang bambu kuning ya. Nah, saya perlihatkan lagi contohnya bambu kuning itu seperti apa, karena nanti pasti ada lagi yang bertanya bambu kuning itu seperti apa ya. Nah, ini bambu ya toh, ini bambu warnanya kuning. Nah, seperti itu. Nggak mungkin saya bilang bambu kuning kalau warnanya hijau yang kayak di belakang sana itu. Nah, itu warnanya hijau. Jadi sahabat, singkat saja, mungkin sudah banyak sahabat-sahabat kita yang rekan-rekan kita di luar sana yang sering membahas tentang bambu kuning, tapi khusus di channel saya ini saya bahas lagi, saya persingkat lagi biar mudah dipahami. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, kalau bagi saya sarankan ya, kalau bisa, kalau punya rumah, gubuk atau apalah ya kan tempat tinggal kita, saya sarankan tanam bambu kuning ya kan. Tanam bambu kuning kalau bisa di 4 penjuru rumah. Kalau rumah sendiri kan 4 penjuru, 4 sudut rumah, kiri kanan, depan belakang, kiri kanan, belakang, kiri kanan ya, seperti itu ya, pokoknya 4 penjuru rumah lah ya, seperti itu. Jadi kalau bisa juga ya tanamlah di depan rumah, di pinggir rumah, atau di belakang rumah, seperti itu. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena bambu kuning ini sebenarnya kelihatan sepele sahabat, kelihatan biasa, tetapi makna dari bambu kuning ini atau secara spiritual tentang bambu kuning ini, bambu kuning ini mempunyai energi yang khusus dari alam, energi positif ya kan, itu dari alam, sehingga kalau dilihat dari pandangan spiritual atau kegoiban, bambu kuning ini insya Allah ya kan, insya Allah, karena semua dari yang kuasa. Kenapa saya katakan insya Allah? Karena kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta ya kan. Insya Allah bambu kuning ini bisa menetralisir energi-energi negatif atau aura-aura negatif yang ada di sekitar kita, atau yang ada di dekat rumah kita, mau di dalam rumah atau di luar rumah kita, insya Allah. Tapi memang seperti itu sobat. Kemudian bambu kuning ini juga dipercaya ya kan, dipercaya, tapi memang kenyataannya faktanya seperti itu. Dipercaya bisa menangkal santet atau guna-guna. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini sudah sudah sering terjadi di kehidupan spiritual kami ya. Banyak
Saya kasih contoh, banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, praktisi-praktisi yang insya Allah menanam bambu kuning ya, alhasil realnya ya bisa menangkal sejenis santet atau guna-guna, karena kan ini kan sudah mengeluarkan energi positif. Kemudian pokoknya yang berbentuk aura negatif atau energi-energi negatif itu semua insya Allah bisa netral, bukan menghilangkan, cuma menetralkan, sehingga apa yang mau mengganggu kita bisa ternetralisir oleh bambu kuning ini. Ini dalam saya bahas belum di masih energi alamnya. Ada pula yang berupa, kalau saya pribadi kan biasa saya buatkan orang itu, saya buat sendiri. Bambu kuning ini kan bisa dijadikan pagar rumah, pagar goib. Maksudnya ini bambu kalau di perguruan saya atau di padepokan saya, ini bambu dibuat menjadi 4. Kemudian kita asmai, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan kunci-kunci tertentu. Kemudian kita isi bambu kuning ini sehingga menjadilah pagar goib. Kemudian ditanam di 4 penjuru rumah. Seperti itu sahabat. Jadi saya sangat menyarankan untuk sahabat-sahabat semua, kalau memang ada bambu kuning, ya tanamlah di sekitar rumah saudara-saudaraku semua. Insya Allah kembali lagi kepada yang Maha Kuasa ya, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berkata kun fayakun itu insya Allah semua bisa terjadi. Tetapi jangan berpotokan juga, nanti ada lagi yang komen nanti kita musyrik kalau kita percaya sama ini. Ingat, musyrik itu mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perantara. Ingat, pahami musyrik dengan perantara. Perantara dari Allah untuk membantu manusia. Intinya bambu kuning ini sudah memiliki energi positif, energi alam yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa diisi, tanpa diritualkan oleh seseorang. Asli dari alam energinya ini, asli dari alam. Jadi memancarkan, kalau orang-orang yang spiritual, yang mata batinnya kebuka itu pasti bisa melihat aura dari bambu kuning ini. Saya sarankan sekali bambu kuning. Sama di rumah saya pun saya tanam begini. Yang satunya yang saya sudah asmai, saya jadikan pagar goib. Yang murni masih tumbuh, saya tanam di sekitar rumah. Mungkin dari sini dari saya sahabat, semoga bermanfaat. Jika ada kata tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Ingat, percaya goib, karena di hadis di Al-Quran itu sudah ada hadisnya. Kita harus percaya goib. Yang tidak percaya goib itu berarti ya tahu sendiri lah. Oke, sampai di sini sahabat. Hormat saya Daeng Osdaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam spiritual.